setelah 2 kali gagal monetisasi, saya sudah tidak konsentrasi membuat video ya teman-teman. Alhamdulillah saya setelah 2 bulan gagal monetisasi, saya berpikir saya sia-sia dong, saya sudah kejar 40.000 jam tayang, 1.000 subscriber berbulan-bulan, tapi hasilnya begini. Dari di situ saya mulai bangkit lagi untuk mengajukan monetisasi ya. Saya hapus video yang sekiranya itu gagal monetisasi ya. Alhamdulillah saya diterima jadi partner YouTube, dan alhamdulillah saya mendapatkan gajian di Google Ads saya. Yang penasaran ikutin terus ya teman, di belakang saya akan jelaskan ya tentang bagaimana pengalaman saya menjadi partner YouTube dari awal sampai akhir, dari gagal monetisasi ke diterima menjadi partner YouTube dan mendapatkan gaji di AdSense saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Mika Tutorial ya. Maaf ya, sekian lama tidak membuat konten karena kesibukan ya teman-teman ya. Nenek saya jaga itu operasi, jadi saya fokus ke pasien dulu ya. Alhamdulillah nenek sudah sembuh, dan kali ini saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendukung saya dari awal sampai akhir. Karena bukan kalian semua, channel saya bukan siapa-siapa ya teman-teman ya. Dan yang baru gabung jangan lupa tanggalkan subscribe-nya ya teman-teman ya. Ini saya mau bercerita tentang pengalaman saya menjadi seorang YouTuber dari awal sampai gajian ya teman-teman. Saya merintis YouTuber itu membuat YouTube itu sangat teman-teman. Banyak lagi rintangan, banyak sekali rintangan ya teman-teman ya. Satu ya, gagal mulai itu 2 kali teman-teman. Saya itu udah pasrah teman-teman. Dalam 4 bulan mengejar jam tayang, mencapai 4.000 jam tayang, dan 1.000 subscriber kan kita harus mengajukan monetisasi. Tapi di situ itu saya itu gagal monet karena re-upload ya teman-teman ya. Terus saya menunggu 30 hari lagi baru mendaftarkan monetisasi lagi. Di situ saya ajukan kedua itu saya hapus video ya, dan saya blur juga nggak bisa, terus backsound juga nggak bisa, jadi 2 kali gagal monetisasi ya. Terus saya itu selama 4 bulan itu saya nggak mengaktifkan YouTube saya teman-teman, saya berhenti karena sudah putus asa gitu teman-teman. Terus kalau persyaratannya, kalau gagal monet 6 bulan, dikasih waktu 6 bulan ya teman-teman. Kalau 6 bulan itu belum monetisasi lagi, AdSense kita itu akan dicabut. Jadi di situ saya berpikir ada kesempatan 1 bulan lagi teman-teman. Di situ saya itu semua video saya hapus semua teman-teman, saya membuat video baru ya. Walaupun itu dulu itu video saya yang saya buat sendiri, katanya re-upload ya teman-teman. Jadi saya hapus semua video, terus saya membuat video baru, saya mengejar jam tayang lagi ya. Di sini alhamdulillah ya, saya ajukan monetisasi lagi, alhamdulillah itu diterima menjadi partner YouTube ya. Di situ saya juga merasa senang dan bangkit lagi menjadi seorang YouTuber ya, menjadi semangat membuat konten lagi gitu ya teman-teman. Terus di situ saya mengajukan monetisasi, yang terus saya mengajukan $10 ya. Alhamdulillah PIN itu diterima dalam 2 minggu udah diterima ya teman-teman. Setelah PIN diterima, saya aktifkan pajak ya, dan tautkan nomor rekening. Saya aktifkan nomor rekening ya teman-teman. Terus setelah PIN datang itu 10 bulan tercapai ya, saya 2 bulan kemudian itu mendapatkan gajian pertama YouTube. Alhamdulillah teman-teman, karena YouTube itu kalau belum pas 1.300.000 itu belum cair. Jadi bulan pertama itu tidak memenuhi syarat gajian ya teman, jadi kita harus menunggu bulan berikutnya. Walaupun kita itu kurang 1.000 itu tidak bisa mencair teman-teman, kita harus nunggu bulan-bulan berikutnya. Kalau kita Januari
bulan Februari baru cair gitu ya teman. Jadi di sini tanggal 10 itu masuk AdSense teman-teman, uang kita gajian YouTube itu masuk AdSense, tanggal 22 sampai tanggal 25 itu baru masuk rekening kita ya. Di situ akan otomatis masuk ke rekening kita. Dan untuk semuanya buat para YouTuber entah yang belum buat ataupun yang buat channel baru ya, atau yang baru merintis, saya ucapkan semangatnya itu harus benar-benar ya teman-teman. Kalau kita semangatnya separuh-separuh itu akan akan tumbang YouTube kita itu ya, channel kita ya, karena ini kita itu harus konsisten membuat video ya, karena kita itu banyak kesibukan masing-masing, jadi kita tuh nggak fokus ya teman. Saya juga nggak fokus karena juga sibuk ya teman-teman. Kita di sini juga ikut kerja ya, nggak YouTubean terus gitu maksudnya teman-teman. Tapi di sini juga kita harus konsisten ya. Kalau bisa kita membuat durasi yang panjang. Kenapa kita harus membuat durasi yang panjang teman-teman? Karena kalau kita baru belum munat ya teman-teman, kita itu akan mendapatkan jam tayang lebih panjang lagi ya. Kalau kita membuat video semenit, 2 menit itu jam tayang kita dapatnya akan kecil ya. Dan keuntungan kalau durasi yang panjang untuk monetisasi ya, kita itu bisa menampilkan iklan yang lebih dari 1 atau 2, bisa mendapatkan 5 ya. Biasanya kalau 1 sampai 5 menit itu iklannya cuma 2 depan dan belakang, karena tidak bisa dipasang dengan mid roll ya. Kalau kita membuat video 8 sampai 10 menit atau lebih ya, iklan itu akan lebih banyak teman-teman. Di situ kan kita juga akan mendapatkan pundi-pundi dolar yang lebih banyak lagi. Apalagi kalau video kita ya ditonton oleh orang luar negeri ya, iklannya itu akan naik gitu, maksudnya harga jualnya itu akan naik gitu ya. Soalnya YouTuber itu kayak jualan ya teman-teman ya, harganya itu beda-beda ya. Mungkin kalau sesama Indonesia itu iklannya kecil ya, penghasilan itu sangat kecil ya. Kalau di luar negeri itu mendingan daripada di Indonesia tuh nggak ada niat jualnya gitu teman-teman. Nah, poinnya itu begitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru membuat channel YouTube ya, saya sarankan buat video yang seoriginal mungkin. Walaupun kita itu membuat video kita sendiri, tapi nggak kemungkinan besar itu akan menjadi reupload ya. Kebanyakan teman-teman saya itu yang kena reupload itu buat video sendiri ya teman-teman ya. Apa itu penyebabnya? Biasanya kan kita tuh durasinya kan 10 menit ya teman-teman. Terus kita tuh tarik gitu. Jadi di situ kemungkinan besar itu akan terdeteksi reupload ya, entah dari video, entah dari background, entah dari deskripsi, itu bisa menjaga reupload. Jadi sini kita tuh harus benar-benar memperhatikan dari awal dalam pembuatan konten ya, karena kalau kita udah gagal monetisasi itu kan sia-sia teman-teman ya. Emang kalau kita YouTubean itu nggak semata-mata kita pun dapat pundi-pundi dolar, tapi kalau kita dari awalnya udah salah ya, jadi kita itu juga sia-sia ya teman-teman. Di situ di YouTuber itu kita bisa mengembangkan keseharian kita atau keahlian kita atau keunikan yang kita miliki ya. Di situ kita juga bisa mendapat bayaran dari YouTube, itu kan lebih bagus ya teman-teman. Dari di sini kita tuh belajar membuat channel yang sekiranya tidak bisa dimonetisasi ya teman-teman. Biasanya itu kalau gagal monetisasi itu game atau musik-musik itu banyak yang gagal monet ya teman-teman. Mudah-mudahan kita berdoa saja, karena itu kan tahunya kalau pengajar monet, kalau belum monet itu kita nggak tahu ini diterima tidaknya teman-teman. Di sini kita belajar dari pengalaman teman-teman kita semua ya. Pokoknya tetap semangat, mudah-mudahan kita diberi kelancaran untuk berapapun ya, dan YouTube kita itu diberi berkembang ya teman-teman, dan kita tetap semangat membuat konten. Yang penting konsisten dan durasi yang lebih dari 8 menit ya. Mudah-mudahan penjelasan saya diterima di teman-teman. Kalau ada kurang lebihnya saya sendiri minta maaf, karena saya juga pemula, banyak kekurangan dan masih perlu banyak belajar lagi. Dan buat teman-teman semua yang sudah mengikuti saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya teman-teman. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.